Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya bisa terus belajar dan berkembang, sementara yang lain rasanya kayak nabrak tembok? Ternyata, jawabannya mungkin ada di sebuah filosofi pendidikan yang keren banget. Namanya pembelajaran mendalam. Dan kuncinya, itu bukan di kurikulum yang ribet, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar, yaitu pola pikir kita. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bongkar soal dinding tak terlihat yang ngehalangin potensi belajar. Terus kita lihat visi baru yang disebut pembelajaran mendalam. Setelah itu, kita temukan kunci buat ngebukanya, yaitu pola pikir. Kita juga bakal lihat gimana ini bekerja dalam praktik, bahas strategi konkret di kelas, dan di akhir kita akan tahu langkah pertama apa yang bisa kita ambil. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah masalah. Sebuah penghalang yang mungkin nggak kelihatan, tapi tanpa sadar, bisa jadi ini yang nahan potensi anak-anak kita di seluruh negeri. Coba deh, renungkan sebentar pertanyaan ini. Jawaban Anda penting pastinya, tapi tahu nggak, jawaban para pelajar kita terhadap pertanyaan yang sama, itu bisa menentukan seluruh perjalanan belajar mereka. Dampaknya, wah luar biasa besar. Angka ini jujur bikin kaget. Bayangin, 2 dari 3 pelajar kita yakin kalau mereka itu terjebak dengan tingkat kecerdasan yang mereka punya sekarang. Nah, inilah dinding tak terlihat itu. Keyakinan yang membatasi yang kita sebut sebagai pola pikir tetap. Ini bukan masalah sepele loh, ini adalah krisis keyakinan yang harus kita hadapi. Tapi, di balik masalah ini, ada sebuah visi yang sangat menjanjikan. Sebuah pendekatan yang lebih utuh yang disebut pembelajaran mendalam. Coba lihat kerangka kerja ini. Ini bukan lagi soal guru di depan kelas dan murid cuma dengerin. Pembelajaran mendalam itu kayak sebuah ekosistem yang hidup. Lihat kan? Ada siswa, guru, keluarga, sampai komunitas, semuanya saling terhubung. Tujuannya bukan lagi cuma transfer informasi, tapi sebuah kemitraan aktif buat menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna buat hidup siswa. Dan tujuannya? Wah, ini ambisius banget. Membentuk manusia seutuhnya. Udah bukan soal nilai ujian lagi. Coba lihat dimensi-dimensi ini. Dari keimanan, kemampuan kolaborasi, sampai kreativitas dan nalar kritis. Jadi targetnya adalah ngembangin 8 kompetensi kunci ini secara seimbang di setiap siswa. Keren kan? Nah, visi yang hebat ini jelas butuh kunci buat ngebukanya. Dan kunci untuk membuka potensi penuh dari pembelajaran mendalam itu ternyata sesuatu yang kita semua punya. Pola pikir. Nah, ini dia pola pikir yang kita bahas di awal tadi. Pola pikir tetap ini menciptakan rasa takut gagal. Kenapa? Karena setiap tantangan dianggap sebagai tes kecerdasan bawaan. Kalau gagal artinya, wah berarti aku nggak pintar. Dan ini dia alternatifnya yang bisa mengubah segalanya. Dengan pola pikir bertumbuh, potensi itu bukan batasan, tapi titik awal. Tantangan bukan lagi ancaman, tapi jadi peluang. Dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi cuma bagian dari proses belajar. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat, gimana satu keyakinan dasar bisa menciptakan 2 dunia yang berbeda total. Di satu sisi, dunia yang penuh rasa takut dan menghindar. Di sisi lain, dunia yang penuh semangat belajar dan inspirasi. Jadi intinya jelas, pola pikir kita akan menentukan tindakan kita. Oke, sekarang bagian serunya. Gimana caranya pola pikir bertumbuh ini, si katalisator kita bisa benar-benar menghidupkan visi pembelajaran mendalam tadi. Mari kita sambungkan keduanya. Kita balik lagi ke kerangka kerja ini. Coba bayangkan pola pikir bertumbuh ini kayak bahan bakarnya yang bikin seluruh mesin ini jalan. Tanpa bensin ini, setiap bagiannya, kemitraan, praktek belajar, lingkungan, nggak akan bisa bekerja maksimal. Buat siswa, ini artinya mereka bukan lagi jadi penerima pasif. Mereka jadi pemilik dari proses belajar mereka sendiri. Jadi lebih berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan paham cara terbaik untuk belajar. Inilah yang disebut agensi. Buat guru, ini mengubah peran mereka. Dari sekedar pengajar, jadi seorang aktivator. Mereka nggak lagi cuma melihat nilai, tapi melihat potensi. Mereka percaya setiap siswa bisa tumbuh, dan tugas mereka adalah menciptakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan itu. Ini juga mengubah hubungan antara sekolah dan keluarga. Bukan lagi sekedar komunikasi soal laporan nilai, tapi jadi kemitraan yang sejati. Orang tua dan guru bisa kerja bareng karena punya keyakinan yang sama, bahwa anak bisa berkembang lewat usaha dan dukungan. Dan untuk para pemimpin sekolah, pola pikir ini memungkinkan mereka menciptakan sebuah budaya di mana semua orang, baik guru maupun siswa, merasa aman untuk ambil risiko, coba hal baru, dan ya, bahkan gagal, karena mereka tahu kegagalan adalah langkah pertama menuju inovasi.
Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana prakteknya? Yuk, kita lihat beberapa strategi nyata yang bisa dipakai sama guru dan orang tua buat menumbuhkan pola pikir ini. Nah, ini penting banget. Coba perhatiin bedanya. Memuji bakat kayak kamu pintar. Itu tanpa sadar bisa menumbuhkan pola pikir tetap. Tapi, kalau kita memuji prosesnya, usahanya, atau strateginya, misalnya strategi kamu buat nyelesain ini hebat, itu justru akan menumbuhkan keyakinan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan. Selanjutnya, ada satu alat linguistik yang sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh pikirin betapa kuatnya perubahan ini. Saya tidak bisa, itu terdengar seperti vonis, akhir dari cerita. Tapi, saya belum bisa, itu menyeratkan kalau kesuksesan masih sangat mungkin di masa depan. Kata belum ini membuka pintu untuk usaha dan pembelajaran lebih lanjut. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi membiarkan siswa berjuang itu justru produktif. Saat mereka berusaha keras mecahin masalah, coba berbagai cara, bahkan sampai mentok, otak mereka itu sebenarnya lagi bekerja paling keras. Ini yang disebut kegagalan produktif. Proses berjuangnya itu sendiri adalah bagian terpenting dari belajar. Jadi, setelah semua ini, terus apa dong langkah pertama yang bisa kita ambil? Mari kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Gimana kalau kita bisa mengubah cara kita memandang kegagalan? Baik di ruang kelas, di rumah, maupun di dalam diri kita sendiri. Pergeseran dari melihat gagal sebagai akhir cerita menjadi melihatnya sebagai awal, itulah inti dari pola pikir bertumbuh. Dan mungkin ini adalah satu-satunya langkah terpenting untuk membuka potensi sejati dari pembelajaran mendalam.